Perkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, utusan dari Ponpes Al Inayatus Sa'diyah. Baik, untuk selanjutnya tujuan pengikut lomba itu boleh dijelaskan? Karena saya ingin melihat seberapa jauh diri saya bisa untuk bisa melihat seberapa kuat mental saya ke depan. Oke, kalau gitu persiapannya selama sebelum lomba ini gimana? Coba dijelaskan ke teman-teman yang lain. Ya sebenarnya persiapan ada, cuma kemarin di pondok sedang ada acara jadi keseli gitu. Oke, baik. Untuk tema yang dibawakan hari ini boleh ditanyakan dari Syukur dan sabar kunci kehidupan. syukur dan sabar kunci kehidupan. Oke, boleh sedikit kata-kata hari ini ya buat motivasi. Ya karena temanya syukur dan sabar, Ya. jadi ketika kita mendapatkan ujian, kita tidak boleh mengeluh. Karena banyak orang di luar sana mendapatkan musibah, tapi beliau baik-baik saja karena pintar menyembunyikan. Bahkan banyak orang yang hatinya kesepian, walau dalam keramaian, tapi walau dalam keramaian, tapi beliau hanya bisa menutupkan. Mungkin tadi terlalu tegang ya. Boleh teruskan teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung ke lombanya. Ada Dewan Juri, boleh langsung dimulai. Temanya sabar dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa asy-syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, para tokoh Majelis Ulama Indonesia Desa Pancawati dan segenap keluarga besar DKM Masjid An-Nur yang saya muliakan. Tak lupa kepada seluruh teman-teman dai-daiyah dan para hadirin yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah. Iman seorang muslim itu bagaikan burung yang terbang. Burung tersebut memiliki dua sayap agar bisa terbang dan seimbang. Sayap sabar dan sayap syukur. Jika salah satu sayap ini patah atau lemah, maka burung keimanan kita tidak akan mampu terbang lurus menuju ridho Allah. Kita tahu hidup ini adalah ujian. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buah. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan kita di setiap fase kehidupan. Kita hanya perlu satu kunci, yaitu sabar. Apa? Sabar. Ketika datang ujian, Allah ingin mengajarkan kita apa arti sabar. Sabar itu konsep, tapi butuh tempat lengkap.
penting, butuh lapangan. Apa lapangan sabar? Allah ciptakan Allah, Allah ciptakan syiddah, Allah ciptakan khairat, kesusahan, kebutuhan, kebingungan, itulah lapangan sabar. Oleh karenanya teman-teman, rakitlah kelemah lembutan dalam karakter. Jadilah pemenang dalam setiap kesabaran. Sabar adalah amalan yang sangat berpotensi untuk bisa meraih kedamaian dalam berkehidupan, ketentraman, kemudahan, bahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Karena itu, kalimat sabar adalah kalimat yang pertama kali malaikat ucapkan untuk menyambut orang-orang yang hendak masuk dalam surga. Malaikat mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian karena kalian telah bersabar, maka masuklah ke dalam surga. Padahal malaikat bisa mengatakan, "Salamun alaikum bima sholaitum." Keselamatan bagi kalian karena sholat kalian, atau karena puasa kalian, atau karena sholat kalian. Tapi kenapa justru yang dipakai malaikat adalah kalimat sabar? Karena sabar telah merangkum seluruh amalan yang lain. Tanpa sabar, barangkali sholat kita tidak khusyuk. Tanpa sabar, mungkin puasa kita tidak akan mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Tanpa sabar, mungkin sedekah kita tidak akan melahirkan keikhlasan. Hadirin rahimahullah, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kita sabar menjalankan sholat 5 waktu meskipun badan lelah. Ini adalah sabar yang membawa pahala tertinggi. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita kehilangan sesuatu atau ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak boleh mengeluh berlebihan. Kita terima dengan lapang dada sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kata Allah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, sabar dalam menghindari maksiat. Kita sabar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ini adalah sabar yang membawa kebahagiaan kita. Setelah kita melewati ujian dengan sabar, sayap kedua yang harus kita kuatkan adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah mengakui setiap nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Syukur adalah kunci penambah nikmat dan keberkahan. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Yang pertama, i'tiraf bil qalbi, syukur dengan hati, merasa ikhlas dan puas atas segala pemberian Allah. Yang kedua, ikrar bil lisan, syukur dengan lisan. Ketika kita mendapatkan rezeki, hari ini segini, hari besok segitu, kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah. Yakin insya Allah kalau kita syukuri, maka nikmat itu bertambah. Siapa yang bilang? Allah. Allah telah berjanji dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan sungguh, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya kata Allah, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh ajaibku sangat pedih. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, meskipun yang terhidang di piring kalian hanyalah kerikil dan ranting kayu. Bumi mungkin lebih besar dari manusia, tapi takdirnya tetap di bawah injakan kaki manusia. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Sakandari sahibul hikam, beliau berkata, man lam yashkuran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat, berarti orang itu. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, berarti orang itu sengaja membiarkan hilangnya nikmat.
nikmat tersebut. Wa man syakaraha, sementara siapa yang mensyukurinya berarti telah mengikat nikmat itu dengan tali nikmat itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, cara syukur yang benar yaitu iqrar bil lisan, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk beribadah, untuk berbuat baik, bukan untuk bermaksiat. Hadirin rahimakumullah. Orang yang paling beruntung di dunia ini bukanlah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah, melainkan orang yang ketika mendapat nikmat dia bersyukur, maka nikmat itu bertambah. Dan orang yang mendapat musibah dia bersabar, maka musibah itu menjadi penghapus dosa. Ingatlah baik-baik, kesejahteraan sejati bukanlah karena seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati kita mampu menerima dengan sabar dan mampu berterima kasih dengan syukur. Kita hidup di zaman yang serba cepat, semua ingin serba instan. Sabar sering dianggap ketinggalan zaman, dan syukur sering terlupakan karena sering mengejar yang belum tentu kita dapatkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.